Shalom sahabat Galilea, saya Pastor Dusias Silaban, Gembala dari Dulos Production Jakarta, akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudari semuanya dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semuanya. Saya mau berbicara dari kitab Matius pasalnya yang keempat ayat pertama. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Perhatikan baik-baik. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kisah ini terjadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bayangkan, baru aja dibaptis. Setelah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Baru aja dibaptis, udah dibawa ke padang gurun. Baru aja dibaptis. Padang gurun berbicara tempat yang tidak enak, saudara-saudari. Padang gurun berbicara tempat yang panas, susah untuk mencari air, makanan, dan lain-lain. Gersang, tidak enak. Pernahkah sahabat Galilea mengalami hal yang seperti ini? Baru aja bertobat, baru aja dibaptis, baru aja mengalami kelahiran baru, baru aja menerima Yesus, udah mengalami banyak sekali tekanan. Harusnya ketika kita bertobat terima Yesus, harusnya jangan dibawa ke padang gurun dong. Betul ya? Bawa ke tempat yang enak-enak. Semuanya berbicara tentang berkat-berkat Tuhan, ekonomi diberkati, keluarga diberkati. Sahabat Galilea, Tuhan itu adalah Tuhan yang mendidik. Jangan kita berpikir ketika kita bertobat dan terima Yesus, kita memberikan hidup kita dibaptis lahir baru. Jangan berpikir yang enak-enak. Nanti ikut Tuhan Yesus, kaya raya, nanti ikut Tuhan Yesus, apapun yang diminta pasti akan dikasih. Tidak. Ketika kita ikut Tuhan Yesus, ada kalanya Tuhan harus membentuk hidup kita supaya menjadi dewasa rohani. Kadang-kadang Tuhan harus bawa kita ke padang gurun. Sama seperti Yesus. Setelah dibaptis, siapa yang bawa? Roh Kudus sendiri. Roh yang membawa ke padang gurun, tempat yang tidak enak. Di sana bukan cuma padang gurun, tempat yang tidak enak. Di sana juga ada iblis. Komplit. Dan dicobai lagi di sana. Dengarkan baik-baik. Kita harus bertahan. Kita harus bertahan di tengah tempat yang tidak mengenakan buat kita. Bahkan di sana ada setan, di sana ada cobaan, ada godaan yang begitu banyak. Kita harus bertahan. Pertahankan iman kita. Pertahankan pertobatan kita. Itu makanya ketika kita bertobat dan memberikan hidup dibaptis, setan tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha menjatuhkan kita. Dia akan berusaha membuat kita supaya berbalik lagi dari Tuhan. Dia akan berusaha menjatuhkan kita ke lubang yang sama. Tetap bertahan. Sahabat Galilea, jangan jadi orang yang gampang bersungut-sungut. Saya baru aja dibaptis, saya baru aja lahir baru, baru aja terima Yesus. Kok kayaknya nggak enak banget ya terima Yesus? Kenapa hidup makin susah? Kenapa rasanya seperti tidak ada Tuhan? Dengarkan baik-baik. Ketika kita terima Yesus, stop bersungut-sungut.
Kemanapun Tuhan bawa kita, taat. Sekalipun Tuhan bawa ke padang gurun, taat. Jangan bersungut-sungut. Waktu Yesus dibawa Roh ke padang gurun, dia tidak bersungut-sungut. Bapak, aku baru dibaptis, baru memberikan hidup lahir baru. Yesus tidak komplain. Ketika Roh membawa ke padang gurun, dan di sana ada iblis, bahkan di sana ada binatang-binatang liar. Wow, Yesus tidak bersungut-sungut, bahkan menang dari pencobaan-pencobaan yang ada di padang gurun. Sahabat Galilea, mungkin sahabat Galilea baru aja bertobat. Dengarkan baik-baik, mengikut Yesus bukan berbicara soal yang enak-enak. Mengikut Yesus, ada salib yang harus kita pikul. Mengikut Yesus, kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita dibawa ke padang gurun oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk ke padang gurun, tempat yang tidak enak, gersang. Ekonomi kita belum stabil. Apapun yang kita kerjakan belum menghasilkan hasil. Jangan bersungut-sungut. Ada begitu banyak orang di luar sana yang saya temui. Ketika dia mengikut Yesus, bertobat, dia berkata, kok beda ya sekarang? Beda kenapa? Ketika mengikut Yesus rasanya kok jadi susah ya? Oh, dalam hati saya, Tuhan lagi bawa ke padang gurun. Harus menang. Harus menang. Kita harus dilatih oleh Tuhan di dunia ini. Supaya apa? Ketika kita menang dari padang gurun, ketika kita menang dari kesulitan-kesulitan, ini akan membuat kita menang dalam segala permasalahan yang ada di muka bumi ini. Karena selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Akan selalu ada. Itu makanya Tuhan harus membentuk kita jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang tidak gampang bersungut-sungut. Ketika Tuhan bentuk kita, menempatkan kita di padang gurun, di situ justru kita harus terlatih untuk menjadi orang yang tidak gampang bersungut-sungut. Puji nama Tuhan, sahabat Galilea. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, khususnya bagi sahabat Galilea yang baru aja menerima Tuhan Yesus, yang baru aja bertobat dan memberikan hidup seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini Bapa. Menguatkan kami, sangat menguatkan kami. Ada kalanya Tuhan harus bawa kami ke padang gurun, tempat yang tidak enak. Kami harus mengalami kesusahan minum, makan. Ekonomi kami gak stabil dan lain-lain. Bahkan ada setan yang menggoda kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami tahu bukan Tuhan jahat. Tapi Tuhan mau membentuk kami supaya jadi orang yang kuat akan segala permasalahan yang ada di muka bumi ini. Tuhan sedang membentuk kami untuk jadi orang yang tidak gampang menyerah. Tuhan sedang membentuk kami untuk jadi orang yang tidak gampang bersungut-sungut apapun keadaan. Terima kasih telah mengajarkan kami hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati semuanya sahabat Galilea dimanapun berada. Berkat Tuhan yang luar biasa turun atas sahabat Galilea semuanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.